Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami teringat sahabat kami yang baru lulus pesantren di Bojonegoro. Begitu lulus pesantren, tak lama kemudian beliau merantau kemudian menikah, dapat orang di luar Jawa. Masya Allah. Beberapa lama tak berjumpa, ada kabar baik dari beliau, sudah menikah. Kemudian namanya anak santri, dia pulang membawa kabar bagus kepada Pak Yai, sahabat kami, pengasuh pondok pesantren. Kemudian santri ini bercerita bahwa di sana itu kami sempat menjadi wasilah orang untuk masuk Islam. Ada beberapa orang masuk Islam waktu itu, ada 2 apa 3 gitu kan. Kemudian kami diceritakan betapa orang sana itu butuh sentuhan. Orang luar Jawa, terutama ini di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Tengah. Masya Allah. Karena di sana itu agamanya itu agama keharingan, bayangan. Bukan termasuk agama yang diakui oleh pemerintah, tapi kepercayaan warga setempat, yaitu keharingan gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah berkomunikasi, akhirnya baliklah santri ini ke sana. Di sana sudah memiliki beberapa murid, seingat saya waktu itu 5 atau berapa muridnya gitu, di beberapa desa dan kecamatan di sana. Karena basicnya adalah santri, jadi dia mesti ngajar ngaji dan lain-lain. Itu ada beberapa anak orang Islam yang diajar, juga ada mu'alaf yang baru disahadatkan, itu anak-anaknya, itu dia juga mengajar ngaji mereka. Kemudian kami menanyakan kebutuhannya apa Ustadz. Buku ngaji gitu kan. Oke, itu aja. Iya, akhirnya kita kirim buku ngaji kepada beliau. Kemudian dibawalah buku ngaji itu, naik motor gitu, naik motor dari Jawa, motornya terus naik kapal, sampai segitunya gitu loh, dakwah giroh, dakwahnya santri. Setelah di sana ternyata tidak sia-sia, beberapa bulan kemudian beliau mengirimi lagi, ini Ustadz ada anak yatim yang perlu diasuh, kemudian dikirimkan. Ya udah, apa butuh apa di sana, berasnya ya kita bantu beras, alhamdulillah. Setelah itu semakin hari berganti bulan, berganti tahun, kira-kira 2 atau 3 tahun, banyak mu'alafnya. Kemarin kami menghubungi beliau, Ustadz, ada berapa Ustadz sekarang mu'alaf binaan kita? Saya bilang gitu. Kurang lebih ada 50 Ustadz, Masya Allah, 50 orang. Kemudian saya lihat itu motornya itu motor yang motor lama gitu kan, kurang kuat kalau untuk medan dakwanya sana, apalagi musim penghujan ya, becek susah gitu kan, bisa macet. Akhirnya kami mengajak Muhsinin untuk membantu dia, kita belikan motor gitu kan, kita kirim ke sana. Masya Allah, ini santri zuhud banget itu. Dia hobi ya, dia tidak bukan berpangku tangan, tapi dia selain ngajar, mendakwahkan Islam, ngajarin para mu'alaf, juga dia berkebun, berladang di sana, sampai punya anak 2. Masya Allah. Tapi yang menarik dari sahabat kami, Ustadz Solin namanya, tempatnya di Kabupaten Sukamara, Masya Allah, itu rumahnya masih bolong-bolong. Ternyata ini dindingnya masih bolong-bolong, nggak ada pintunya, bayangin. Oh, seperti itu. Rumahnya pun tanahnya dikasih gitu kan. Kemudian dia dirikanlah rumah di situ, rumah ala kadarnya. Tapi dengan kondisi seperti itu, kita tanya, Ustadz sekarang butuh apa lagi? Oh enggak Ustadz, kemarin saja masih. Loh, padahal kita kesana nggak ngasih makan kebutuhan dia, tapi dia nggak minta. Malah kita nggak enak lah kalau butuh ini, enggak. Dia bilang enggak, sudah cukup Ustadz. Padahal kita kesana cuman bawa mukena, sarung, sama buku ngaji itu ya, sempat dikirim oleh sahabat kami. Medan dakwahnya memang sangat terpencil di suatu desa Permata Kecubung kalau nggak salah ya.
kabupatennya Sukamara, Kalimantan Tengah. Insya Allah ada 50 mu'alaf yang berhasil beliau ajak masuk Islam dari suku asli sana, suku Dayak gitu. Bahkan ada kepala suku dari suatu kampung itu, akhirnya sekeluarga pada masuk Islam. Nah itu yang membuat kami bangga, membuat kami sekaligus ingin terus berpartisipasi mensupport beliau gitu kan. Sementara beliau sangat zuhud sekali. Kalau secara materi kita support dia kurang berkenan. Bayangin ya, masih ada orang seperti itu, dan itu sangat jarang tapi ada, Masya Allah. Dan kami bangga menjadi bagian dari dakwah beliau di Kalimantan yang alhamdulillah termasuk sukses. Dulu kami teringat bahwa ada sahabat kami satu kampung dengan kami kan, tapi beliau sekolah di Yaman. Beliau berdakwah di pulau-pulau terpencil, pernah di daerah Papua, kemudian di Kalimantan. Waktu itu ada semacam wabah demam berdarah gitu kan, endemi semacam, banyak yang terkena demam berdarah. Salah satunya beliau kena, tubuhnya sangat merasakan kesakitan gitu. Kemudian beliau pulang ke Jawa, 1 minggu sakit di sana. Kemudian di Jawa baru beberapa hari trombositnya menurun dan qadarullah beliau meninggal, dan kami sangat kehilangan sahabat kami. Mungkin dia orang paling alim lah di kampung kami itu, anak seorang ustadz. Seharusnya dia bisa jadi kiai di sana, tapi dia memilih dakwah yang berbeda, yaitu mengajak orang masuk Islam di suku-suku pedalaman. Tapi tak lama umur beliau 30-an, 3 bulan Allah sudah panggil, tapi sudah menikah, dan kami sangat merasa kehilangan. Kemudian beberapa tahun kemudian, 7, 8, 9 tahun lah, kami ketemu dengan sahabat kami yang baru lagi, yaitu Ustadz Solin, Karimus Solin namanya, Masya Allah. Dia seolah mengganti teman saya yang Zaka Ulin Nuha, saya panggilnya Ulin. Itu waktu itu adik kelas waktu di madrasah, Masya Allah. Jadi santri itu memang punya giro yang kuat, Allah akan kasih jalannya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita akan jumpa lagi dengan tema-tema menarik lainnya insya Allah di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.